Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Ender's Game? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Contact. Contact adalah film drama fiksi ilmiah yang rilis di tahun 1997. Film garapan sutradara Robert Zemeckis ini dibintangi oleh Jodie Foster sebagai Ellie, Matthew McConaughey sebagai Palmer, Tom Skerritt sebagai David, dan John Hurt sebagai Hayden. Cerita akan berpusat pada seorang wanita bernama Ellie yang berusaha melakukan komunikasi dengan makhluk hidup yang berada di luar angkasa. Pasti pada penasaran kan? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda sehingga menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan planet Bumi yang setiap saatnya memancarkan sinyal radio ke angkasa. Tetapi pernahkah terbayangkan bagaimana jika sinyal itu bisa mencapai tempat yang sangat jauh di alam semesta? Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Ellie, seorang gadis pintar yang memiliki hobi berkomunikasi lewat radio. Ellie tinggal berdua dengan ayahnya yang bernama Ted. Ibunya sendiri telah meninggal beberapa tahun yang lalu saat melahirkan Ellie. Sejauh ini Ellie berhasil berkomunikasi dengan seseorang yang berada di Pensacola, Florida. Selanjutnya, gadis itu berniat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Alaska, atau mungkin ke negara yang ada di benua lain, misalnya Cina. Bahkan Ellie bercita-cita suatu hari nanti dia ingin bisa berkomunikasi dengan makhluk yang berada di luar angkasa. Menurut Ted, tidak ada yang mengetahui ada atau tidaknya kehidupan di luar sana. Tetapi jika memang kehidupan hanya ada di bumi, maka alam semesta yang sangat luas itu hanya sebuah penciptaan yang sia-sia. Mendengar kalimat ayahnya, Ellie menjadi lebih bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Kini dia semakin rajin mencoba untuk mengirimkan sinyal-sinyal radio ke tempat yang lebih jauh, serta mulai mempelajari astronomi. Suatu hari, ketika sedang mengamati keindahan planet Venus, tiba-tiba saja ayah Ellie terkena serangan jantung yang membuatnya meninggalkan Ellie untuk selama-lamanya. Kejadian ini membuat Ellie sangat terpukul. Ellie berpikir, seandainya saja dia meletakkan obat ayahnya di tempat yang mudah dijangkau, pasti hal ini tidak akan terjadi. 24 tahun kemudian, Ellie telah menjadi peneliti di Divisi Pengembangan dan Penelitian Negara yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar planet bumi, atau disingkat dengan SETI. Ellie menjalankan proyek untuk menerima sinyal dari luar angkasa, menggunakan sebuah observatorium dengan teleskop raksasa di daerah Puerto Rico. Di sana, Ellie dibantu oleh Ken dan beberapa staf lain. Di hari pertama, Ellie sudah berhasil menerima sinyal pendek yang dikirimkan di tahun 1982. Tetapi tidak diketahui dari bintang mana sinyal itu berasal. Walaupun demikian, menurut Ellie ini sebuah langkah awal untuk menemukan sinyal lain dari miliaran bintang di langit. Suatu hari, Ellie berkenalan dengan seorang pria bernama Palmer. Dia adalah seorang pendeta dan juga penulis. Rencananya, dia akan melakukan wawancara dengan David Ramlin, yang merupakan pimpinan dari yayasan yang mendanai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. David sangat menentang proyek SETI, karena dia menganggap proyek itu hanya membuang-buang uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi hal itu dibantah oleh Palmer. Menurut Palmer, proyek SETI mencari kebenaran, yang merupakan tujuan sebenarnya dari pengetahuan. Sebuah alasan yang tak terbantahkan hingga membuat David kesal dan membatalkan wawancaranya dengan Palmer. Lalu mereka memutuskan untuk meninggalkan pesta dan memandang bintang-bintang. Di sana, Ellie menjelaskan sedikit tentang rasi bintang serta menceritakan tentang awal mula Ellie mempelajari astronomi. Dan ternyata, Palmer memiliki keyakinan yang sama dengan ayahnya. Keesokan harinya, Ellie mendapatkan kabar buruk.
David mengundurkan diri karena menganggap semua yang dilakukan tim SETI hanyalah omong kosong. Dan jika memang ada makhluk hidup yang memiliki kecerdasan di luar sana, kemungkinan lokasinya sangat jauh dari bumi, sehingga tidak mungkin Ellie bisa menerima sinyal itu. Tetapi Ellie tidak menyerah. Dia berencana untuk mencari investor agar bisa menyewa teleskop raksasa di daerah New Mexico. Akhirnya, setelah berkali-kali proposalnya ditolak, sebuah perusahaan bernama Hayden Industries secara mengejutkan menerima proposal Ellie. Dia setuju mendanai proyek Ellie untuk menyewa teleskop di New Mexico. Setelah menjalani proyek selama 4 tahun, Ellie masih belum mendapatkan apa yang dia cari. Ken mendatangi Ellie untuk menjelaskan bahwa Drumlin dan seluruh ilmuwan ingin membubarkan SETI. Walaupun proyek mereka didanai oleh Hayden, tetapi teleskop yang mereka gunakan adalah milik pemerintah. Jadi pemerintah berhak menjualnya ke siapa saja. Mereka diberikan waktu selama 3 bulan untuk membereskan semuanya. Ellie masih terus berusaha. Dia benar-benar memaksimalkan 3 bulan terakhirnya, bahkan mengorbankan waktu tidurnya dengan terus berada di lokasi teleskop. Akhirnya, di suatu malam, dia menerima sinyal misterius. Dan untuk memastikan hal itu, Ellie bergegas kembali ke kantor untuk meminta stafnya memeriksa asal sinyal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sinyal misterius itu berasal dari Vega, sebuah bintang yang paling terang dari rasi bintang Lyra. Jaraknya kurang lebih sekitar 26 tahun cahaya dari matahari. Sempat berhenti beberapa saat, lalu sinyal itu kembali mengeluarkan gelombang dengan suara yang beraturan sesuai dengan bilangan prima. Akhirnya, Ellie menghubungi pihak pemerintah untuk melaporkan hal ini. Keesokan harinya, David datang bersama Mike Kitts yang merupakan penasehat keamanan negara. Fisher menjelaskan bahwa 22 stasiun di seluruh dunia sudah mengkonfirmasi bahwa sinyal itu berasal dari Vega. Sinyal itu menggunakan bilangan prima karena bahasa di luar sana pasti berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, alien menggunakan matematika yang merupakan bahasa universal. David mencoba membantah hal itu, dikarenakan mereka sudah mengamati Vega selama bertahun-tahun dan tidak mendapatkan hasil apapun. Tetapi Ellie menjelaskan bahwa sebenarnya sinyal itu dikirim 26 tahun yang lalu dan baru bisa diterima beberapa jam yang lalu. Selain perwakilan dari pemerintah, Ken juga hadir di sana untuk mendengar rekaman sinyal tersebut. Dan setelah Ken melakukan beberapa perubahan, dia menemukan bahwa bilangan prima itu memiliki transmisi lain yang bisa ditampilkan di televisi. Sangat mengejutkan, tampilan yang muncul adalah siaran pembukaan Olimpiade 1936 oleh Adolf Hitler. Karena sudah menyangkut masalah negara, Mike memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Gedung Putih. Di sana, Ellie dan David mencoba menjelaskan bahwa kemungkinan alien berhasil menerima siaran yang dikirim ke luar angkasa pada tahun 1936. Lalu alien mengirimkan kembali ke bumi untuk mengisyaratkan bahwa mereka berhasil menerima sinyal dari manusia. Pemberitaan atas penemuan Ellie telah menimbulkan keresahan, sehingga presiden pun harus angkat bicara. Tetapi yang sangat menyebalkan adalah David yang maju untuk menjelaskan secara detail tentang penemuan ini. Sementara itu di kantor Ellie, Ken melaporkan bahwa dia menemukan kecocokan antara transmisi TV dan transmisi yang awal diterima oleh Ellie. Jika digabungkan, maka akan membentuk teks dengan kode yang rumit. Mengetahui hal itu, Rachel meminta David untuk menjadi koordinator dalam upaya pemecahan kode-kode tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ellie mendapatkan email dari orang misterius yang mengaku bisa membaca kode yang sedang mereka kerjakan. Orang itu meminta Ellie untuk menemuinya di suatu tempat sesuai dengan peta yang dikirimkan lewat fax. Dan ternyata orang itu adalah Hayden, orang yang mendanai proyek Ellie selama 4 tahun terakhir. Hayden mengaku bahwa dia telah mengamati pekerjaan Ellie sejak dulu. Maka, ketika pemerintah menarik dananya atas proyek Ellie, Hayden langsung mengambil kesempatan mendanai Ellie hingga menemukan sinyal dari Vega. Tetapi tujuan utama Hayden bukan untuk membahas hal itu,
melainkan Hayden berhasil memecahkan kode yang sedang dikerjakan tim Ellie. Keesokannya, Ellie langsung mempresentasikan hal ini di Gedung Putih. Dari hasil penggabungan 3 lembar kode, bisa dibilang kode-kode itu merupakan kamus ilmu pengetahuan umum dari alam semesta. Dan ketika Ellie menerapkan kode itu pada pesan-pesan yang tersisa, dia menemukan semacam blueprint dari sebuah mesin, yang mana kemungkinan manusia diminta untuk merancang mesin itu. Penjelasan Ellie membuat perdebatan di kalangan staf kepresidenan. Banyak dari mereka yang mengira kode itu merupakan usaha alien untuk melakukan invasi. Akhirnya presiden mengambil keputusan untuk menunggu tim pemecah kode agar bisa memastikan maksud dari pesan tersebut. Di sini Ellie kembali bertemu dengan Palmer. Kini Palmer sudah menjabat sebagai penasehat spiritual di Gedung Putih. Saat mereka menghadiri acara makan malam yang diadakan presiden, tim pemecah kode telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Bahkan, dari kode-kode tersebut mereka berhasil menggambarkan sebuah mesin yang kemungkinan besar adalah mesin pengangkut. Mesin itu hanya bisa menampung 1 orang. Oleh karena itu, presiden akan membentuk tim untuk menyeleksi kandidat dari seluruh dunia. Pastinya sebagai penemu, Ellie sangat berharap untuk bisa pergi ke Vega. Tetapi Ellie harus mengalahkan beberapa pesaing, termasuk David, yang secara mengejutkan mundur dari staf kepresidenan agar bisa menggunakan mesin itu. Proyek mesin pengangkut atau selanjutnya kita sebut mesin dimensi hampir selesai. Sementara itu, telah terpilih 10 orang kandidat dari berbagai negara, termasuk Ellie dan David. Mereka semua menunjukkan antusiasmenya melalui wawancara di televisi. Bahkan, negara Jepang menerbitkan berita utama bahwa kandidatnya lah yang terpilih untuk menggunakan mesin itu. Tetapi secara mengejutkan, kandidat nomor 1, yaitu astronot Amerika bernama John Russell, memutuskan untuk mengundurkan diri dikarenakan tidak mendapat izin dari keluarganya. Sehingga Ellie dan David maju bersaing untuk menggantikan John. Sangat disayangkan, Ellie tereliminasi karena dia meragukan keberadaan Tuhan. Menurutnya, sebagai ilmuwan dia membutuhkan sebuah bukti untuk mempercayai hal itu. Tentu saja pernyataan Ellie tidak bisa diterima oleh para dewan. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan, Dewan memutuskan bahwa David yang terpilih untuk menggunakan mesin dimensi. Beberapa waktu kemudian, seluruh media memberitakan tentang David akan melakukan uji coba terhadap mesin tersebut. Di sini, Ellie bekerja sebagai pengawas di ruang kontrol. Ketika Ellie memeriksa kamera CCTV, dia menemukan seorang pria yang mencurigakan. Ellie menjelaskan bahwa dia pernah melihat pria itu dalam beberapa acara sedang memprovokasi orang-orang untuk menolak proyek ini. Mendengar hal itu, para staf keamanan pun langsung bertindak untuk menangkap pria tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang teroris. Dia meledakkan bom yang ada pada tubuhnya sehingga menghancurkan mesin dimensi. Ledakan itu juga menewaskan beberapa staf termasuk David. Kejadian itu membuat harapan umat manusia pupus. Masyarakat juga mengecam aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris karena menghalangi upaya mencari kebenaran. Alangkah terkejutnya Ellie ketika tiba di rumah. Dia melihat di kamarnya telah terpasang alat komunikasi. Tak lama kemudian, Ellie menerima panggilan yang ternyata dari Hayden. Saat ini, Hayden berada di salah satu stasiun luar angkasa. Lagi-lagi Hayden memberikan sebuah kejutan untuk Ellie. Ternyata secara diam-diam Hayden dan pemerintah bekerja sama dengan kontraktor Jepang untuk membangun mesin dimensi cadangan. Saat ini, mesin itu telah dibangun di Hokkaido. Dan kabar baiknya, mesin itu kini telah diakuisisi oleh Hayden Industries. Maka sudah bisa dipastikan Ellie satu-satunya orang yang akan menggunakan mesin dimensi. Setibanya di sebuah kapal yang merupakan pusat kendali, Ellie dijelaskan tentang cara kerja mesin tersebut, hingga hal-hal yang perlu dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Para ilmuwan itu juga menyarankan Ellie untuk meminum racun jika memang terjadi kecelakaan yang menyebabkannya tersesat di ruang hampa. Hari yang dinantikan pun tiba, di mana Ellie akan pergi ke dimensi lain. Saat menyalurkan daya ke mesin, terjadi getaran dan gangguan komunikasi, sehingga staf di pusat kendali tidak bisa menghubungi Ellie.
Lalu tiba-tiba saja muncul cahaya dari mesin itu yang semakin membesar hingga membentuk sebuah gerbang. Dikarenakan gangguan komunikasi, pusat kendali tidak bisa menghubungi Ellie untuk memastikan kesiapannya. Akhirnya, di saat-saat terakhir pimpinan staf hendak membatalkan misi, Ken mengaku mendengar suara Ellie yang mengatakan bahwa Ellie telah siap untuk berangkat. 10 detik kemudian, tabung Ellie dilepaskan ke dalam gerbang itu. Ellie melihat bagian lantainya membentuk terowongan seperti wormhole. Lalu Ellie diperlihatkan lokasi bintang Vega dan bagaimana peradaban makhluk hidup di planet lain. Tidak sengaja, kompas yang diberikan oleh Palmer terlepas, sehingga Ellie harus bangun dari kursinya untuk mengambil benda itu. Tiba-tiba saja kursi itu terlepas dan menancap pada langit-langit tabung. Seluruh ruangan pun menjadi gelap, lalu Ellie diperlihatkan pemandangan antariksa yang sangat indah, hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. So beautiful. Kemudian tampilan di seluruh ruangan itu berubah menjadi pesisir pantai di daerah Pensacola. Ellie dihampiri oleh makhluk yang berwujud seperti ayahnya. Makhluk itu menjelaskan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran Ellie dan merefleksikannya secara nyata. Tujuannya adalah agar mempermudah komunikasi dengan Ellie. Makhluk itu juga menjelaskan bahwa sejak dahulu mereka sering menerima sinyal radio dari manusia dan juga dari makhluk lain di seluruh alam semesta. Di antara semua makhluk yang mereka temui, hanya manusia yang mempunyai pikiran yang sangat berbeda. Manusia bisa bermimpi tentang sesuatu yang indah, namun juga bisa memimpikan hal yang sangat mengerikan. Selama ini manusia adalah kaum yang selalu merasa sendirian di alam semesta. Padahal di luar sana, masih banyak sekali makhluk yang hidup secara berdampingan. Setelah menjelaskan semuanya, Ellie diminta untuk kembali ke dunianya. Hal ini akan menjadi sebuah langkah awal umat manusia agar lebih mengembangkan lagi pengetahuan mereka tentang antariksa. Tiba-tiba Ellie pun terbangun. Dia kembali terhubung dengan pusat kendali. Mereka melaporkan bahwa mesin dimensi mengalami kerusakan, sehingga tabung Ellie langsung jatuh melewati gerbang tersebut. Beberapa waktu kemudian, kondisi Ellie telah membaik. Para staf pusat kendali menayangkan rekaman perjalanan Ellie yang tidak menampilkan apa-apa selain gelombang statis. Sulit bagi Ellie untuk mempercayai mesin dimensinya tidak bekerja, sehingga Kids harus menunjukkan bukti rekaman kamera jarak jauh yang menunjukkan bahwa tabung Ellie benar-benar jatuh setelah melewati cahaya. Hingga akhirnya di dalam sebuah sidang, Ellie dinyatakan telah mengalami halusinasi di dalam tabung itu, karena Ellie sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke dimensi lain. Saat Ellie dan Palmer meninggalkan sidang, Palmer menjelaskan tentang perjalanan Ellie kepada masyarakat yang menunggu di luar gedung, bahwa siapapun berhak untuk percaya atau tidak. Tetapi yang terpenting, jangan berhenti untuk mencari kebenaran. Film ditutup dengan sebuah scene di mana 18 bulan kemudian, Ellie sedang menjelaskan kepada anak-anak bahwa dia telah berhasil menyelesaikan proyek membangun 45 teleskop baru di New Mexico. Tujuannya adalah untuk menangkap sinyal yang lebih jauh dari luar angkasa. Serta dia menjelaskan tentang misteri alam semesta, yang mana jika memang bumi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, maka penciptaan alam semesta adalah sesuatu yang sia-sia. Ada hal yang dirahasiakan pihak pemerintah dari Ellie dan seluruh umat manusia, yaitu video gelombang statis yang merupakan rekaman pada kamera Ellie telah merekam selama 18 jam. Apakah benar Ellie telah melakukan perjalanan ke dimensi lain? Ataukah Ellie hanya bermimpi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film Contact? Apakah menarik? Ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan di video ini, karena mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan alur cerita filmnya, tapi akan saya masukkan di segmen penjelasan. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Ada kisah cinta yang terjalin antara Ellie dan Palmer. Karena tidak ingin ditinggalkan oleh Ellie, saat wawancara seleksi, Palmer sengaja melemparkan pertanyaan tentang keyakinan Ellie terhadap Tuhan agar Ellie tidak lulus. Hal ini diakui oleh Palmer di sebuah scene saat Palmer menemui Ellie ketika sedang bersiap untuk pergi ke Vega. Ellie adalah orang yang meyakini sesuatu harus berdasarkan bukti yang nyata.
Dia menganut prinsip Occam's razor, bahwa bila seseorang sedang menghadapi banyak penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka sebaiknya tidak berasumsi secara berlebihan. Ironisnya, saat persidangan mengenai perjalanan ke dimensi lain, prinsip yang dianut oleh Ellie malah berbalik menyerangnya. Ellie dianggap berhalusinasi karena tidak bisa membuktikan perjalanannya ke dimensi lain. Masih menjadi misteri tentang siapa yang menciptakan mesin gerbang dimensi, karena ternyata makhluk yang bertemu dengan Ellie menjelaskan bahwa mereka tidak mengirimkan sinyal apapun ke bumi. Mereka hanya menerima sinyal transmisi dari Ellie dan beberapa makhluk lain. Rancangan mesin itu sudah ada sejak dulu, karena pengiriman sinyal yang berisi rancangan sudah berjalan sejak miliaran tahun yang lalu. Dari pernyataan tersebut, saya mencoba menyimpulkan bahwa ada alien yang sama seperti Ellie, yaitu mengirimkan sinyal ke seluruh alam semesta untuk membangun keyakinan terhadap adanya kehidupan lain di luar sana, sehingga nantinya akan merancang alat transportasi agar bisa menjelajahi alam semesta, serta bisa hidup berdampingan bersama semua kaum. Sama seperti makhluk yang berbicara dengan Ellie. Dulunya, salah satu dari mereka melakukan perjalanan seperti yang Ellie lakukan. Lalu mereka merancang kapal antariksa sendiri untuk menjelajahi alam semesta. Terlihat di sebuah scene sebelum Ellie kembali, banyak cahaya yang meluncur masuk ke wormhole. Cahaya itu adalah kapsul yang sama, seperti yang digunakan oleh Ellie. Jika diperhatikan, mesin dimensi atau gerbang dimensi pada film ini agak mirip dengan yang ada di film Event Horizon. Tetapi ukuran gerbang yang ada di Event Horizon lebih kecil. Apakah mungkin film ini ada kaitannya dengan Event Horizon? Apakah mungkin Event Horizon adalah keberhasilan umat manusia menjelajahi dimensi lain? Bagaimana menurut kalian? Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!